datangnya dari desa daerah Jember sana. Datang pakai baju hitam-hitam saudara. Bajunya komprang gitu hitam-hitam. Dan di sini merah putih saudara ya. Kaosnya merah putih. Ya. Wajahnya garang semua. Wajahnya garang. Bukan cuma sedih, garang. Lalu saudara saya ingat ketika di kantor polisi. Saya itu dituntut oleh ayah anak ini. Dituntut untuk bertanggung jawab. Polisi sudah membuktikan Pak Arifin tidak ada di tempat, tidak ada order untuk kerja. Dia anak ini memang rajin. Dia kerja-kerja sendiri, kesetrum sendiri. Yang masang listrik juga dia. Tapi saya mau diperes, saudara. Tapi ada janji Tuhan yang Yesaya 54. Kebetulan, maka baca Alkitab, saudaraku. Saya membaca Yesaya 54. Engkau akan jauh dari pemerasan. Ketika saya waktu itu saya tidak boleh masuk. Jadi ayah dan ibu anak ini yang di dalam kantor polisi ditanya macam-macam, tuntutannya apa. Saya di luar. Apa yang saya kerjakan? Kalau engkau tidak tahu bagaimana berdoa, berdoa saja bahasa roh. Ketika saya berdoa bahasa roh, Tuhan ingatkan ayat ini dan saya ucapkan. Tidak ada senjata di tempat terhadap aku akan berhasil. Dan setiap tuduhan yang dituduhkan orang dalam pengadilan kepadaku, akan aku buktikan salah. Ini menjadi bagianku sebagai hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang aku terima daripada Tuhan. Saya ucapkan ayat itu. Saya tidak pernah lupakan hari itu. Ketika saya masuk ke kantor polisi jadi bertiga nih. Ini bapak itu, ini ibunya, ini saya. Wah, yang itu marah-marah saudara. Ya saya ngerti lah orang sedih, orang susah. Lalu kemudian ibunya berdiri. Dia berbaca bahasa Indonesia. Saya ini ibunya Pak. Ini Bapak tiri Pak. Saya tidak ngerti hukum. Tapi Bapak ini tidak salah. Mana Pak? Saya tidak nuntut. Tak cap jempol. Saya tidak bisa nulis Pak. Cap jempol. Saya bebas dari segala tuduhan. Tepuk tangan buat Tuhan. The power of heritage. Tapi kalau saya tidak sebutkan, tidak tahu apa yang terjadi. Sebab kita itu tahu iblis itu penuduh. Kita harus tahu ayatnya. Dan pakai Yesaya 54 ayat 17 ini. Ini sangat sakti. Sangat sakti. Saya tutup satu kesaksian lagi. Satu hari saya dipanggil seorang pengusaha. Yang dijebloskan bosnya ke dalam penjara. Saya tanya, kamu salah nggak? Enggak. Korupsi enggak? Enggak. Oh, oke, kamu boleh sebutkan ini. Lalu bersama dengan saya sehati, kita sebutkan Yesaya 54 ayat 17. Setiap tuduhan yang dituduhkan pada aku di pengadilan akan aku buktikan salah. Di mana dia ditahan? Di Mabes Polri. Zaman dulu enggak kayak sekarang saudara. Yang saya sebutkan ini, ya berapa tahun yang lalu saudaraku, mungkin 15 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu paling sedikit. Saudara apa yang terjadi? Tidak tahu dari mana saya berkata, Tuhan akan mengeluarkan kamu dari tempat yang tidak tahu caranya gimana. Padahal yang masukkan bosnya. Bosnya sangat berkuasa. Dan kalau saya sebutkan namanya, saudara akan tahu salah satu pengusaha paling gede di Indonesia. Dan teman saya ini dimasukkan penjara di situ. Aneh. Mendadak ada seorang jenderal polisi yang sudah pensiun. Yang nanggung dia, tidak kenal loh. Tidak ngasih duit, tidak minta duit. Dia dikeluarkan 2 hari kemudian. Sejak itu kita jadi sahabat saudara. Bukan karena saya punya kekuatan, tapi saya punya Tuhan yang berjanji dan setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku.